Ini Felicia lagi tidur siang. Hari ini dia tidurnya nyenyak karena cuaca pun lagi adem. Anginnya juga sepoi-sepoi ya. Tadinya dia sempat kepanasan, tapi ini udah mulai adem cuacanya. Dia nggak lupa tidur sama boba kesayangannya. Ini tuh kencang kali anginnya. Kayaknya bakalan hujan deras nanti malam ya. Soalnya dari tadi pun anginnya kencang. Ini pun udah mulai gelap di atas. Karena tadi cuaca panasnya luar biasa, sampai kasihan sama Peli pas dia tidur siang. Cuman ini makin sore makin adem karena agak gelap di atas ya. Sepertinya bakalan turun hujan. Tapi mudah-mudahan hujannya nanti malam aja, atau enggak tunggu Bapak Felicia sampai di pondok ya. Karena di sini kita cuman berdua sama Felicia. Apalagi hujannya itu takutnya ada geluduk-geluduknya gitu. Kita pun takut ya kalau cuma berdua sama Felicia di sini. Apalagi angin kencang. Karena pernah tapi untungnya Bapak Felicia ada di pondok. Itu anginnya benar-benar kencang, seolah-olah seng kita ini mau copot saking kencangnya angin. Kita itu sampai mau nangis, saking takutnya. Padahal Bapak Felicia dan juga di sini ya. Apalagi ini Bapak Felicia belum pulang, udah sekitar jam 5. Kita agak panik ya kalau misalnya ada angin yang kencang. Kalau hujan aja kita nggak terlalu takut, tapi kalau anginnya sudah kencang, terus kalau bunyi geluduk-geluduk atau petir gitu, kita memang takut. Apalagi berdua cuman sama Felicia ya. Mudah-mudahan nanti hujannya pun bisa tertunda sampai Bapak Felicia pulang. Kasihan juga nanti Bapak Felicia pulang ya, kalau hujan di jalan itu bakalan lama. Belum lagi takutnya terpeleset ataupun jatuh, karena jalan ke kebun ini lumayan parah ya. Tapi puji Tuhan juga sih, daripada yang sebelumnya sewaktu Nande Cesa tinggal di pondok, itu jauh lebih parah dibanding sekarang. Tapi perbedaannya juga, kemarin itu memang musim hujan. Kalau sekarang ini bisa dibilang hujannya itu jarang sekali ya. Mungkin hujan kita akan nunggu beberapa hari, bahkan berminggu-minggu baru hujan. Tapi kalau sempat hujannya setiap hari, kita pun bakalan merasakan apa yang Nande Cesa rasakan ya. Soalnya namanya juga kita tinggal di kebun, otomatis jalannya itu belum aspal, bahkan bisa dibilang parah sekali ya. Kalau kita lewati terus menerus tanpa diperbaiki, pasti susah sekali kalau kita mau lewat ya. Debit air juga naik, sampai ke jalan juga penuh isinya air. Makanya bahaya sekali ya kalau di sini setiap hari hujan. Kita pun takut mau kemana-mana nanti nggak bisa. Ini Felicianya sudah bangun ya Unti. Tadi karena ada ribut-ribut, Felicia kebangun. Ih, cantik kali. Dia langsung minta mau belajar, katanya belajar mewarnain. Iya, itu Upin dan Ipin. Saking sukanya dia sama Upin dan Ipin, harus buku gambar Ipin dan Upin juga. Itu Mei Mei. Itu Upin. Ipin. Itu Ipin. Udah warnain lagi, cepat warnain, adek kan pintar. Ini hasil warnaan Peli sendiri Wanti. Dia rapi sekali mewarnain. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Balik lagi di channel Feli. Jadi pagi hari ini kita seperti biasa lah ya, mau beraktivitas karena Bapak Felicia masih upahan potong buah di tempat Pak Tengah hari ini. Tadi kita udah panaskan nasi ya, karena semalam itu kita masak nasinya sore, jadi masih ada sampai sekarang. Tadi malam juga kita sambalkan tempe sama telur. Jadi itulah nanti kita buat sarapan Bapak Felicia sama untuk bekalnya ya. Ini mata kita pun masih
masih bengkak karena tadi pagi tiba-tiba Biting, ini pun masih pagi sekali ya, sekitar jam setengah 7, tapi lebih pagi-pagi lagi Biting tadi itu datang pas kita belum bangun. Jadi Biting itu panggil-panggil kita. Ternyata Biting katanya hari ini mau ke rumah barunya, tapi tanggal 30 nanti kita diundang, ada acara sekalian ulang tahun Biting ya, sekalian juga masuk rumah baru. Tadi pagi tuh pas Biting bilang sebenarnya kita udah langsung kayak pengen nangis, cuman kita tahan karena kita malu juga ya nangis di hadapan Biting. Tapi memang nggak bisa kita buat-buat ya, namanya juga tetangga kita itu satu-satunya tinggal Biting yang paling dekat di sini. Ada tetangga kita juga satu lagi, itu pun jauh sekali dari tempat kita ya. Jadi setelah Biting ngelapor sama kita kayak bilang nanti tanggal 30 kalian datang katanya, itu kita langsung ngerasa kalau kita lah ya tinggal di kebun ini lagi ya. Sebenarnya kita nggak pengen nangis, seharusnya kita seneng ya karena Biting sudah ada kemajuan, dia tinggal di tempat ramai. Cuman di satu sisi kita sedih, tapi kita senang juga ya. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa seperti Biting. Cuman namanya kita tadinya punya tetangga tinggal Biting, terus kita juga bakalan kehilangan, meskipun Biting nanti bakalan pulang balik juga ya, namanya Biting juga ke kebun. Karena memang berat juga, memang kita rasa ya, pertama kita kehilangan Nande Cesa, terus kita juga kehilangan Biting. Ini tadi bahkan nggak pengen nangis kita di kamera, itu rasanya bener-bener nggak bisa. Karena tadi pun pas Biting datang, kita itu udah berusaha kan nahan air mata, terus Biting baru jalan langkah ke sana, kita langsung nangis ya, karena memang nggak kuat kita saat Biting bilang gitu. Kita udah benar-benar ngerasa cuman kita lah tinggal di sini ya, padahal kita masih ada punya tetangga satu lagi meskipun sangat jauh dari kita. Cuman memang terasa kali saat Biting udah datang ke tempat kita, bilang tanggal 30 nanti kalian datang ya. Di situ kita nempatin rumah barunya, sama sekalian Biting adakan acara ulang tahun katanya. Kita udah berusaha kali untuk nggak nangis depan kamera ya, cuman nggak bisa. Sebenarnya kita malu sekali, bener-bener malu. Cuman ini tadi di kamera kita udah berusaha nahan untuk nggak nangis, tapi nggak bisa ya, karena namanya perasaan itu nggak bisa kita buat-buat. Mudah-mudahan juga buat Biting nanti di rumah barunya rezekinya semakin besar, sehat-sehat juga nempati rumah barunya. Kita cuman bisa doain yang terbaik juga buat Biting ya. Buat teman-teman semua juga, mohon doanya ya buat Biting, semoga Biting nyaman di tempat barunya. Kita pastinya senang, cuman kita nangis, satu sisi kita senang, satu sisi juga ada perasaan sedihnya ya. Namanya perasaan itu nggak bisa dibuat-buat. Kita dari tadi udah nahan tangis bahkan depan Bapak Felicia ya, tapi namanya kita nangis itu pasti mata kita bengkak, nggak bisa ditutup-tutupi, apalagi tetangga kita karena cuman Biting. Jadi benar-benar terasa ke kita, sama juga kayak kita rasain kemarin itu Nande Cesa berdekatan sekali pondoknya sama kita ya. Setiap kita nengok ke sana, ada kalanya kita itu netesin air mata juga, tapi sekarang seiring berjalannya waktu kita sudah mulai terbiasa. Ternyata Biting juga memutuskan untuk keluar ya. Bagian siapa juga yang bisa tahan tinggal selamanya di
kebun, dan bisa dibilang di sini tuh benar-benar sunyi, sepi. Bahkan orang yang tinggal di kebun itu karena beberapa hal, seperti kita juga ya, contohnya bukan karena kita pengen banget tinggal di kebun, tapi ada hal yang perlu kita pikirkan untuk kedepannya ya, makanya kita juga putuskan tinggal di kebun. Tapi kita pun pasti punya harapan untuk keluar. Jadi ini kita mau siapin bekal Bapak Felicia dulu ya, soalnya Bapak Felicia pun sebentar lagi bakal berangkat. Apalagi nanti Bapak Felicia dia bakal berangkat ke kebunnya, mungkin makin terasa kita sedihnya karena tadi meeting sudah lewat ya, makanya air mata kita pun nggak bisa kita tahan lagi karena kita lihat meeting tadi dia sudah lewat. Mudah-mudahan kedepannya semua yang terbaik ya. Ini Bapak Pele dia mau berangkat kerja ngupah ya, tepat Pak Tengah. Semalam belum siap potong buahnya.